Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Di video kali ini kami akan membahas masih seputar bahu seperti yang kemarin, di mana penyakit ataupun gangguan yang bahu kali ini kami akan bahas itu terkait dari ketidakstabilan bahu atau instability of shoulder. Jadi ketidakstabilan itu bisa karena apa? Jadi ketidakstabilan itu bisa karena satu, karena cedera. Yang kedua, itu mungkin bisa karena faktor usia, dan yang ketiga itu bisa jadi karena faktor dari diri kita sendiri. Contohnya ada orang yang cenderung misalnya usianya masih muda tapi dia bahunya kurang kokoh, jadi kalau diginikan sering bunyi-bunyi, padahal dia bukan seorang pekerja yang berat, bukan misalnya contohnya pernah cedera, tetapi dia punya ketidakstabilan terkait bahu. Kemudian ketika dia mengangkat tangan itu cenderung nanti mau seperti perasaan seperti ingin keluar gitu, ada kayak bonggolnya. Kurang lebih itulah ketidakstabilannya. Jadi yang mau kami bahas di sini itu adalah beberapa pemeriksaan terkait ketidakstabilan bahu. Yang pertama itu adalah namanya apprehension anterior test. Jadi apprehension anterior test ini itu untuk memeriksa bagaimana sih ligamen dari bahu itu, bagaimana sih yang diperiksa itu strukturnya antara inferior ligamen, medial ligamen, dan juga superior ligamen of glenohumeral. Jadi ada pun beberapa pemeriksaan yang kita lakukan itu untuk ligamen-ligamen yang tadi itu terdiri dari beberapa pemeriksaan. Yang pertama kita langsung aja apprehension anterior test. Apprehension anterior test ini dilakukan secara pasif atau kita sebagai pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap orang yang akan kita periksa. Caranya itu kita boleh melakukan ataupun menggerakkan dari berbagai derajat gerakan, yang dimana derajat-derajat gerakan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu kita melakukan gerakan contohnya abduksi. Nah, jadi abduksi 90 derajat. Kemudian kita melakukan gerakan menekuk dari siku, sembari kita melakukan gerakan eksternal rotasi. Sambil bertanya, ada nggak nyeri pak? Tidak. Nggak ada ya. Jadi biasanya orang dengan gangguan instabil ataupun orang dengan gangguan bahu yang tidak baik ataupun tidak stabil itu biasanya akan merasa cemas pada saat akan digerakkan seperti ini, karena dia merasa cemas karena khawatir akan bahunya itu keluar dari mangkoknya, ataupun cedera yang mungkin sebelumnya pernah terjadi keluar dari mangkoknya itu akan terjadi lagi. Itu adalah tes untuk mengaktifasi ataupun memberi provokasi terhadap gangguan bahu. Jadi yang kita maksudkan tadi bisa dilakukan dari berbagai derajat, yaitu 90 derajat. Caranya ingat ya, abduksi atau mengangkat lengan ke samping, tekuk siku, kemudian eksternal rotasi ke arah belakang. Nah, selain dari 90 derajat ini boleh dilakukan di 120 derajat. Kemudian di kurang lebih 60 derajat. Jadi derajat-derajatnya itu ada 60 derajat, kemudian 90 derajat, dan terakhir itu 120 derajat untuk memeriksa gangguan dari ligamen yang berbeda, termasuk itu inferior ligamen, medial ligamen, superior ligamen of glenohumeral. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya itu adalah posterior apprehension sign. Jadi posterior apprehension ini kebalikan dari yang anterior tadi. Caranya kita tetap mengangkat ke samping atau abduksi 90 derajat. Nah, pada saat abduksi 90 derajat ini, tangan kita memegang di bagian posterior glenohumeral ataupun kepala belakang dari bahu, dan lengan depan, jari depan kita memegang di bagian lengan depan dari penderita. Sembari pada saat gerakan 90 derajat ini kita melakukan pasif, kita membawa 20-30 derajat ke arah fleksi. Nah, jadi bawa sampai 30 derajat kurang lebih ke arah depan ya. Nah, pada saat gerakan ini kita akan merasakan adanya seperti snapping ataupun seperti adanya berderak, ataupun seperti adanya perpindahan posisi dari persendian. Itu adalah ciri-ciri dari adanya gangguan ketidakstabilan dari ligamen bagian belakang bahu atau posterior ligamen of glenohumeral. Jadi cara pemeriksaannya tadi yang pertama, nah ini dia.
Jikalau ada seperti terasa berderak kemudian ditimbulkan rasa nyeri juga bisa, itu adalah positif gangguan dari posterior ligamen. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemeriksaan sulcus sign. Jadi sulcus sign itu apa sih? Sulcus sign itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa kurang lebih secara global ya, termasuk dari bahu ini secara global. Dimana caranya itu kita menempatkan tangan kita pada bagian elbow. Nah, dengan posisi elbow penderita itu kurang lebih 90 derajat ditekuk. Pada posisi seperti ini kita memposisikan tangan kita menggenggam, sembari satu tangan itu memegang di bagian bahu atau di bagian belakang dari scapula ya, di bagian upper trap ini. Nah, kemudian kita menjatuhkan ke bawah ataupun menarik ke bawah. Menarik ke bawah. Jadi kita seperti mendrop arm kan. Kita menjatuhkan ke bawah. Jikalau tes ini positif, adanya ketidakstabilan dari kurang lebih seputar lingkup sendi bahu atau ligamennya, itu sendi bahu ini akan nampak celahnya di sini. Jadi biasa pada orang stroke yang lengannya agak menciut atau atrofi ya, otot-otot bahunya itu kan nampak celahnya. Nah, kurang lebih tes sulcus ini seperti tadi, akan nampak celahnya jikalau kita menarik seperti ini. Untuk latihan-latihan sendiri, apabila saudara-saudara atau teman-teman ada yang merasakan nyeri seperti ini ataupun gangguan seperti ini, atau di keluarga teman-teman ada yang seperti ini, kita mempunyai beberapa latihan. Yang pertama itu adalah latihan isometrik. Latihan isometrik itu kita gunakan untuk melatih bagian dari sendi dan juga otot-otot ataupun tendon sekitar sendi. Jadi caranya itu kita tidak mengangkat beban, melainkan memberikan tahanan yang menetap. Caranya kita boleh di dinding. Ini contoh gampangnya ya. Jadi kita contoh ini ada dinding di depan. Jadi lengan kita seperti mengangkat lanceng depan. Yuk angkat dong. Nah, jadi tangan kita di dinding, kita tahan gini 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lemaskan. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kepada dinding ini kurang lebih seperti ini ya. Angkat seperti ini. Angkat. Kurang lebih seperti itu. Jadi gerakannya itu dilakukan ke depan. Jikalau teman-teman ada yang merasa bermasalah tadi di bagian anterior apprehension sign itu ya, dan kemudian di bagian belakang. Jadi kita kalau di bagian belakang itu bisa membelakangi tiang atau dinding dengan cara lengan kita itu kita geser ke belakang seperti ini. Jadi kita tolak seperti tadi. Yuk tolak bang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi latihan seperti itu, latihan isometrik itu boleh dilakukan ya, ke depan, kemudian ke belakang, dan juga bisa dilakukan ke samping. Jadi ke samping sama juga boleh dengan bantuan media dinding. Jadi kita angkat lengan kita ke samping. Yuk coba angkat bang. Tahan 6 detik. Tidak boleh curang, tahan 6 detik. Benar-benar ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari tes-tes yang tadi kita sudah bahas dan juga dari latihan-latihan seperti tadi juga kita udah lakukan. Latihan-latihan seperti tadi tidak menjamin untuk kesembuhan. Nggak menjamin ya bang ya. Karena kalau ketidakstabilan itu tetap saja tidak stabil. Tetapi kita bisa menjaga atau memaintain ataupun juga membantu supaya tidak lebih buruk lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di antara teman-teman atau keluarga teman-teman yang merasakan seperti tadi, bahunya terasa goyang-goyang, seperti kletak-kletuk, seperti mau keluar dari mangkoknya. Kurang lebih latihan-latihan seperti tadi boleh dicontohkan di rumah dengan pengulangan 10-15 kali pengulangan per satu kali gerakan. Ya, ditahan 6 detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, ulangin 15 kali gerakan per setiap gerakan, ke depan, ke samping dan juga ke belakang. Apabila di antara teman-teman merasakan nyerinya tak kunjung baik atau tak kunjung reda, sebaiknya di antara teman-teman segera berkunjung ke klinik fisioterapi ataupun ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Jadi demikianlah video kami, kiranya dapat membantu dan juga semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi, untuk bahu yang bagian sakit jangan ditimpa ya bang ya. Apalagi apabila tidur jangan ditimpa, karena itu akan membebani dan juga memberi resiko yang lebih buruk lagi terhadap bahu. Terima kasih, sekianlah informasi yang kami berikan. Salam fisioterapi.